Sima, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya tentang IPA. Silakan buka buku kamu halaman 26. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ peredaran darah pada hewan ya. Kalau kemarin sudah pada manusia, nah hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran hewan. Siapkan buku kamu dan mari kita masuk ke materi kita. Organ peredaran darah hewan. Nah, di sini ya, organ peredaran darah hewan itu terbagi menjadi dua, ada terbuka dan tertutup. Terbuka artinya darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Contohnya yaitu pada hewan jenis serangga. Sedangkan untuk peredaran darah hewan yang tertutup ya, itu artinya darah selalu berada di pembuluh darah. Di mana contoh-contohnya misalnya seperti cacing, ikan, ya, amfibi, reptil, burung dan juga mamalia ya. Nah, jadi klasifikasi untuk jenis hewannya ada yang terbuka dan ada yang tertutup untuk peredaran darah hewannya. Mari kita cek untuk hewan masing-masing kira-kira seperti apa sih tentang sistem peredaran darah mereka. Ini adalah organ peredaran darah pada hewan. Ada 7 hewan di sini. Yang pertama adalah cacing. Cacing mempunyai organ yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Ya. Nah, di mana jantung itu akan memompa darah dari pembuluh darah yang ada di bagian atas, ya, pada tubuh cacing ke bagian pembuluh darah di bagian bawah dari tubuh cacing tersebut, kemudian baru dialirkan atau disalurkan ke seluruh tubuh pada bagian cacing ya. Untuk gambarnya bisa kalian cek di buku kalian di halaman 27. Nah, kemudian untuk hewan mamalia ya, dia memiliki organ yaitu pembuluh darah dan jantung. Di mana jantung itu terbagi jadi 4 ruang ya. 2 serambi dan 2 bilik. Nah, pada serambi dan bilik kiri ya, serambi kiri dan bilik kiri ini itu kaya akan kandungan oksigen, sedangkan serambi kanan dan bilik kanan itu kaya akan karbon dioksida ya, yaitu CO2. Nah, itu untuk peredaran darah pada mamalia. Kalau untuk peredaran darah hewan ikan, jenis ikan ya, dia memiliki organ peredaran darah yaitu darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Nah, kalau untuk hewan jenis ikan, dia memiliki 2 ruang ya. Jantungnya terdapat 2 ruang yaitu 1 serambi dan 1 bilik saja. Di mana peredaran darah ikan itu darahnya hanya 1 kali melalui jantung. Jadi sering juga disebut bahwa peredaran darah pada ikan yaitu peredaran darah tunggal ya. Selanjutnya hewan amfibi. Hewan amfibi mempunyai organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Dan hewan amfibi ini memiliki 3 ruang ya. 2 serambi dan 1 bilik. Jadi terdapat serambi kiri dan serambi kanan dan juga terdapat 1 bilik ya.
Dimana nanti kalau kalian lihat ya, untuk hewan amfibi itu ada percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan juga mengandung karbon dioksida. Selanjutnya adalah hewan reptil ya. Hewan reptilia memiliki organ yaitu jantung dan pembuluh darah, di mana jantungnya hampir sama dengan hewan mamalia, yaitu memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan juga 2 bilik. Ya. Dan untuk burung juga sama ya, memiliki organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah, di mana jantungnya pun terbagi dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik, artinya serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Dan yang terakhir adalah hewan serangga. Hewan jenis serangga seperti yang kita tahu, dia termasuk peredaran darah terbuka. Jadi darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Nah, di mana untuk organ peredaran darahnya ini hanya satu pembuluhnya, yaitu hanya terdapat yang disebut dengan aorta ya. Nah, jantung pada serangga itu adalah jantung pembuluh yang memanjang di sepanjang punggung. Jadi pada bagian punggung serangga itu adalah semuanya adalah jantung sebutannya ya. Kemudian darahnya tidak berwarna merah dan tidak membawa oksigen. Darah yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan, zat sisa. Kenapa hewan serangga tidak memiliki darah yang berwarna merah? Hal ini disebabkan pada tubuh serangga ya, mereka tidak memiliki yang namanya hemoglobin ya, yang bisa membuat darah itu berwarna merah ya. Itulah tentang sistem organ peredaran darah untuk hewan ya. Nah, untuk tugas kamu di rumah, kalian mencari bagaimana sistem peredaran darah pada hewan ikan, amfibi, reptil, burung ya. Jadi ada 4 tugas kalian, yaitu mencari tentang bagaimana alur peredaran darah pada ikan, amfibi, reptil dan juga burung ya. Nah, untuk tugasnya kalian kumpulkan pada hari Selasa kita pertemuan berikutnya. Jadi kalian gambar ya, kemudian kalian tuliskan alurnya kira-kira apa aja, dari mana ke mana, dan juga di mana dan bagian mana yang banyak terkandung oksigen dan yang banyak terkandung karbon dioksida ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya dikumpulkan pada hari Selasa pada pertemuan kita selanjutnya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, catatannya ditulis dan latihannya dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada hari Selasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.